Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismu Ridho MA PhD, dosen tetap pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tengku Umar. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama. Sebagai salah satu mata kuliah wajib kurikulum, maka mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, berintegritas, serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan akademik, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan profesional sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan agama ini terkait tentang konsep dasar-dasar agama, yang kedua isu-isu aktual yang kemudian dikaitkan dalam perspektif agama seperti isu moderasi beragama, isu gender, dan yang terakhir tentang praktik-praktik ibadah dalam agama Islam merujuk kepada buku dan referensi yang ada. Sebagai mata kuliah wajib kurikulum, pendidikan agama ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Tengku Umar dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan melalui pembelajaran tatap muka yang dipadukan dengan pembelajaran mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menguasai konsep-konsep dasar agama, praktik ibadah harian, dan mampu menganalisis berbagai persoalan aktual keagamaan dalam perspektif Islam. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui metode ceramah interaktif, diskusi, penugasan-penugasan, pembelajaran kooperatif, serta menggunakan case method. Melalui pendekatan ini, mahasiswa kami ajak mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai fenomena keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kemudian coba kita diskusikan untuk menghasilkan solusi yang argumentatif dan sesuai dengan pandangan Islam. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk tahap pertama, Delivery, saya akan menyusun RPS, kemudian akan menyampaikan materi yang mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Pada tahap yang kedua, Interaction, di mana saya akan membangun interaksi aktif dengan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran tanya jawab, diskusi, presentasi, kemudian bertukar pandangan gagasan terhadap topik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu melaksanakan penilaian secara berkelanjutan dan komprehensif dengan saya bagi kepada 4 tahapan. Pertama, kuis. Kuis ini dilakukan setiap hari dengan bobot 10%. Kemudian akan ada pemberian tugas baik sifatnya individu maupun kelompok. Ini nilainya adalah 25%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester. Ini dilakukan pada pertemuan ke-8 dengan bobot 25%, serta pada pertemuan yang terakhir itu ada ujian akhir semester di mana bobotnya adalah 40%. Seluruh bentuk assessment tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa secara komprehensif. Melalui mata kuliah pendidikan agama ini, saya sebagai dosen sangat berharap agar mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep dasar agama, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Semangat ya? Luar biasa. Sebelum kita mulai,
pelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, Bapak ingin mereview ulang sedikit pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ketuhanan. Apa pentingnya bertuhan itu? Ya, silakan. Karena negara kita sendiri itu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu penting untuk kita sebagai negarawan untuk bertuhan. Ya, great job ya, mantap ya, luar biasa. Baik, kita akan presensi dulu untuk kita lihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Pertama, Ainal Mardiyah. Hadir Pak, saya. Cut. Hadir Pak. Ansyah. Tidak hadir. Ina Cynthia. Ya. Ada kawan-kawan yang enggak hadir lain? Biar kita jamak saja ya, nanti yang tidak hadir. Baik, nanti yang belum absensi atau telat datang bisa scan barcode yang akan kita siapkan. Kita hari ini akan mengkaji tentang moderasi beragama, studi kasusnya kita di Aceh. Sebelum kita masuk, kita akan main game dulu. Ini cepat-cepat ya. Silakan konsentrasi. InsyaAllah langsung on the spot, tak perlu tunjuk tangan. Ada nanti muncul kata-kata, kalian sebutkan warnanya. Oke, kita coba ya. Ya, mantap. Sekali lagi. Merah. Ya. Merah. Ya. Hah? Biru. Ya. Nah, udah selesai gamenya, sebentar aja ya. Baik. Ini ada beberapa hal yang terjadi di Aceh. Ini misalnya di Aceh Barat. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu di mana mimbar masjid itu dicoret-coret. Masih ingat? Di Melabuh, di Masjid Agung ya. Kemudian ada pencoretan atau apa istilahnya ini? Rumah beribadah itu dicoret-coret. Kemudian ada yang mimbar masjidnya dibakar. Ini mengerikan sekali kalau amalan beragama kita seperti ini. Ini apa nih bacanya nih? Nah, bukan Siu Ronaldo ya. Ya. Ini coba bayangkan rumah agama tapi justru dicoret-coret, dibuat sesuatu yang tidak pantas. Kita hari ini, maka karena pentingnya persoalan tadi, kita akan menjelaskan tentang konsep moderasi beragama, bagaimana sejarah ekstremisme itu muncul di Indonesia, nanti di Aceh. Kemudian kita juga akan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan di dalam kita beragama, sehingga kita lahir sikap saling menghargai, saling menghormati sesama kita umat. Kemudian yang ketiga, munculnya sikap moderat, toleransi di antara kita sehingga kita tidak saling menyalahkan. Ini tujuan kita pada hari ini. Baik, cakupan bahasan, kita akan membahas tentang moderasi beragama itu apa, sejarah lahirnya tadi, prinsip dan upaya mewujudkan moderasi, dan nanti ada sedikit evaluasi. Mungkin ini tolong disimpan dulu HP-nya ya, supaya kita fokus. Kalau perlu dicatat
Jangan main HP dulu. Nanti kehadiran kita justru tidak memberikan manfaat. Oke, sepakat ya semuanya tidak main HP ya? Sepakat? Sepakat? Oke ya? Oke. Nah, ini moderasi. Ada 3 poin nanti. Siapa yang bisa menjelaskan ini kira-kira? Di dalam akidah, syariah, dan akhlak. Jadi moderat itu bukan hanya di dalam syariah saja, di dalam akidah. Tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah mengeluarkan orang dari Islam, itu moderat. Di dalam syariah, misalnya apa? Misalnya kita menghargai perbedaan pendapat. Ada orang yang salatnya angkat tangannya setelinga. Allahu Akbar. Ada. Pernah lihat? Kalau Ahmad angkat tangan waktu salat itu setelinga, sebahu atau selutut? Setelinga. Kalau Cut? Begini. Oh ya. Ya, kayak mana? Oh, setelinga. Kalau adik ini? Setelinga. Setelinga. Tapi yang perempuan hati-hati waktu angkat setelinga agak susah, jangan Allah ya. Jadi setelinga itu bisa. Tapi ada juga orang mengangkat tangan Jadi kita saling menghargai. Karena semuanya itu berdasarkan kepada dalil. Begitu juga di dalam akhlak. Harus moderat. Apa contohnya di dalam akhlak? Ada orang non-muslim. Dia keyakinannya berbeda dengan kita. Ketika dia tidak menggunakan jilbab sebagaimana kita, maka akhlak kita sebagai muslim harus menghormat. Tidak boleh kita ejek. Nah, itu akhlak kita. Bisa difahami? Oke, next. Kita masuk. Nah, ini. Jadi kapan sebenarnya? Ini ada yang tahu kejadian ini kapan? Ini di mana ini? Di Jakarta. Sarinahnya dibom. Kemudian di bawah ada mahasiswa baru. Ketika ini saya kurang ingat ini di mana? Siapa yang ingat? Ini di salah satu kampus Indonesia ketika ospek itu ada cutting. Apa itu cutting? Kakak angkatan itu teriak. Apa nih bahasanya? Anjing wa akbar. Nah, ini mengerikan sekali ya. Ini ekstrim. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Masa Rasulullah ada enggak? Ada ini. Ada yang masa Rasulullah datang kepada Rasulullah bilang, saya mulai besok puasa terus menerus, enggak mau buka-buka. Bagus enggak kalau puasa terus? Enggak bagus. Padahal puasa itu bagus, tapi kalau terus menerus enggak boleh. Ada juga yang saya mulai besok sholat terus, nggak mau berhenti, pokoknya nggak mau kerja. Ada yang satu lagi, wa atazawwajun nisa. Saya nggak akan nikah sama perempuan. Kenapa? Kalau nikah itu nanti nggak sempat ibadah. Jadi jomblo itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada yang jomblo di sini masih? Ini jomblo masih? Jomblo? Jangan lama lagi ya. Karena jomblo itu tidak boleh. Jangan lama-lama. Ini sudah berapa umurnya? 23. 25 gas terus. Karena dia harus nikah. Jadi orang Islam itu nikah juga iya, tapi belajar juga iya. Jadi ada sahabat datang kepada Rasulullah waktu lihat sahabat itu ibadahnya luar biasa. Biar keren, hebat, saya tidak mau nikah lagi. Nggak mau nikah lagi.
supaya ada waktu untuk beribadah. Ditegur sama Rasulullah, rupanya kalau sikap yang baik itu kita sholat ada, kita nikah juga ada, main-main juga ada, ibadah juga ada, dapat. Nah, jadi muncullah dua kelompok yang ekstrim. Nama kelompoknya adalah Khawarij. Yang kedua namanya Murji'ah. Apa itu Khawarij? Serba tidak boleh. Keras dia. Mau nikah, tidak boleh. Mau apa lagi? Main bola, haram. Main HP, haram. Tidak boleh apa-apa. Susah kali hidupnya kalau tidak boleh apa-apa. Ini dulu ada kelompok seperti itu. Tapi ada yang Murji'ah. Nama kelompoknya Murji'ah. Dia boleh semuanya. Joget-joget, boleh. Pacaran, boleh. Tidak salat, boleh. Buka jilbab, boleh. Semua boleh sama dia. Islam itu di tengah-tengah. Tidak melarang semua, tapi tidak membolehkan semua. Ini adik-adik, mudah-mudahan nanti bisa disikap yang ini. Selanjutnya prinsipnya adalah 3 saja. Ada dalil, selama ada dalil boleh kita buat. Yang kedua, tawazun, seimbang. Yang ketiga, komprehensif. Oke? Kenapa ada perbedaan? Pertama, Al-Quran itu memberikan kita kesempatan untuk berbeda-beda. Ini salatnya sehari berapa kali? 5 waktu. Bukan 3 kali ini? 5 waktu ini? Sama semua? Sama. Tapi ketika wudu, ada yang berbeda nggak? Ada yang cuci seperti ini? Ada yang ambil air, dipenuhkan semua? Ada. Kenapa bisa beda-beda? Karena Al-Quran memberikan kesempatan kita untuk... Adik ini kalau wudu mau cuci rambut kayak mana? Boleh buka jilbab? Boleh. Mana boleh buka jilbab? Buka kerudung? Boleh? Waktu wudu. Tapi kalau nggak buka bisa? Bisa. Kayak mana cara ambil air masuk ke belakang? Ada siap? Boleh dari belakang. Karena wamsahu biru'usikum. Jadi sikit aja. Nggak mesti semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan kita kesempatan berbeda-beda. Jadi ketika kita berbeda dengan orang lain, itu bukan berarti kita salah. Tapi memang Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk berbeda-beda. Nah, ini ya. Ada beberapa hal ini. Coba sekarang kita diskusi. Apa yang pernah terjadi di tempat kalian? Pernah terjadi pembakaran gereja? Pernah? Pernah di mana? Di tempat kalian dulu. Jangan ke Jakarta, kita orang melabuh. Enggak ada. Tidak ada. Idul Fitri lebih cepat dari yang lain. Ada. Di mana? Di Naga. Di mana lagi? Abdia. Ini orang Abdia? Orang mana? Orang? Padang Arafah. Padang apa juga? Sumatera Barat. Oh, Sumatera. Ya. Di sana biasanya gimana? Oh, nggak tahu. Nggak pernah hari raya ya? Pernah? Ada yang cepat, ada. Dilarang salat Jumat karena dianggap berbeda. Pernah lihat? Pernah. Apalagi yang pernah terjadi? Banyak. Ini isu-isu ini kalau kita biarkan terus-menerus akan merusak keharmonisan beragama. Sebelum saya kasih kesempatan ini untuk adik-adik,
kita diskusi, kemudian kita berikan pandangan-pandangan. Siapa ada pertanyaan? Saya Pak. Oh baik, silakan. Siapa namanya? Ainal Mardiyah. Ainal Mardiyah, Masya Allah. Silakan Ainal Mardiyah. Sekarang kan sudah banyak sekali fenomena di mana remaja itu meninggalkan agama, Pak, karena dianggap kurang relevan dengan zaman kita ini, dengan era modern ini. Nah, menurut Bapak ini tuh kenapa? Pasti tentunya ada penyebabnya dari media sosial, lingkungan dan budaya. Tapi menurut Bapak sendiri fenomena remaja sekarang meninggalkan agama ini kenapa? Dan juga sejauh mana sih solusi daripada moderasi beragama di dalam fenomena tersebut? Nah, cantik banget pertanyaannya kan. Ini kita anak-anak Gen Z bukan kita ya, kalian lah ya. Iya. Jadi, kenapa bisa ada fenomena seperti ini? Pertama tadi pengaruh media, yang kedua karena sebahagian orang itu tidak mampu menggabungkan antara perkembangan zaman dengan agama. Islam ini fleksibel. Dunia terus berkembang. Seharusnya kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dakwah kita juga harus sesuai. Misalnya sekarang anak-anak ini suka ada TikTok. Kalian semua ada TikTok? Boleh nggak main TikTok? Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Yang salahnya di mana? Yang salahnya? Ya joget-jogetnya. Padahal TikToknya silahkan. Jadi moderat itu menggunakan fasilitas yang ada, tapi jangan sampai mendobrak syariat. Kalau misalnya ada TikTok, dia sebarkan misalnya buang sampah pada tempatnya, dia buat video pendek, bagus apa enggak? Bagus. Misalnya siapa yang pinter konten kreator di sini, yang pinter buat video? Hah? Mana orangnya? Ini pinter ya? Nanti buat misalnya pemuda syariah, pemuda yang bangun subuh. Kamu videokan bangun subuh, bagus apa enggak? Ditonton sama orang, menginspirasi. Jadi Islam itu hadir menyesuaikan, atau zaman itu harus kita cocokkan dengan perkembangan zaman. Kalau seperti ini model kita, maka kita fan saja. Ya. Oke, paham? Nah, ada lagi? Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan evaluasi sedikit. Pertama, apa hubungannya games kita awal tadi dengan materi kita? Coba. Menarik nih. Tadi ada main game kan? Apa hubungannya dengan materi kita? Ya. Kita melihat sesuatu itu tidak langsung mengetahui apa yang kita lihat, tetapi kita perlu melihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan dalam moderasi beragama, kita tidak boleh menyalahkan seseorang terhadap apa yang dia lakukan. Mungkin dia ada dari sendiri, mungkin dia ada pemahaman sendiri, dan kita tidak boleh merasa lebih benar daripada dia. Mantap. Ada pandangan yang lain? Sedikit, boleh sedikit aja. Ada? Tidak ada. Kalau ini, kakak ini ada? Enggak ada juga. Oke, lanjut. Pengertian moderasi. Siapa tadi? Siapa yang bisa? Apa itu moderasi? Oke, silakan, boleh. Moderasi. Apa itu moderasi beragama? Sikap yang adil. Oke, bagus. Baik ya. Kemudian ini kesimpulan kita hari ini. Tidak boleh ekstrem. Sikap ekstrem lahir sejak Rasulullah, maka kita harus bersikap sebagai tugas. Nonton YouTube. Ya. Minggu depan
silakan nonton, akan kita presentasikan dan kita diskusikan. Oke anak-anak? Terima kasih semuanya, luar biasa semangat kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian video pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum pendidikan agama yang saya ampu di Universitas Tengku Umar. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang saya terapkan dalam mendukung tercapainya pembelajaran mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.